You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dengan saya Afifah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP 1 yang telah saya lakukan bersama 3 rekan saya, yaitu Raden Hajarul Irsyad, Marisa, dan juga Herjun Nareva. Saya bersama rekan-rekan saya telah melakukan wawancara melalui via daring dengan pihak sekolah, dan sekolah yang kami tuju adalah SMP T. Al-Khairot, Condet, Jakarta Timur. Sebelum saya melanjutkan pemaparan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1, saya akan menjelaskan apa sih itu PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan. Jadi, PLP 1 merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa pendidikan yang mampu menganalisa, mengobservasi, dan mengenali aspek-aspek pendidikan yang mencakup tentang proses pembelajaran, hasil pembelajaran, administrasi pendidikan, serta manajemen pendidikan, dan juga tenaga pendidik. Jadi, apa sih tujuan dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan satu ini atau PLP 1? PLP 1 bertujuan agar mahasiswa pendidikan mampu menelaah kurikulum serta perangkat pembelajaran dan juga mampu menelaah strategi pembelajaran serta sistem evaluasi yang digunakan oleh guru. Baiklah, berikut cuplikan video wawancara saya bersama 3 rekan saya dengan Bapak Cahyo Darmanto SPD selaku Wakasek SMP T. Al-Khairot, Condet, Jakarta Timur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk membiasakan peserta didik dalam berperilaku baik, SMP T. Al-Khairot itu mengedepankan prinsip dasar, yaitu pengembangan akhlak Islam. Jadi untuk aspek-aspeknya sangat diperhatikan, mulai dari cara ibadah, cara berinteraksi, hingga cara-cara yang sangat dasar ya, seperti cara makan, cara masuk WC, cara bercermin. Di situ sangat diperhatikan. Bahwa pedomannya udah ada ya dari agama kita Islam, udah ada cara-caranya dan kita tinggal mengaplikasikannya. Jadi kalau untuk dasar ibadah, agar siswa sudah terbiasa melakukan hal baik, kita biasanya sebelum melakukan pelajaran, kita melakukan sebuah ibadah yang dinamakan morning prayer. Jadi morning prayer itu adalah ibadah pagi hari yang diawali dengan sholat duha, dilanjutkan dengan doa duha, lalu dilanjutkan dengan membaca Quran dan wirid-wirid yang telah dipilih. Jadi untuk ruhaninya di SMP T. Al-Khairot itu sudah terisi melalui morning prayer. Dan juga pada saat masuk KBM atau kegiatan belajar mengajar itu siswa sudah diberikan semacam pembiasaan bahwa interaksi itu di sekolah boleh berinteraksi asalkan ada batasnya antara pria dan wanita. Interaksi berbicara boleh, namun sentuhan langsung di SMP T. Al-Khairot itu sangat dilarang, bahkan ada sanksinya. Dan gak cuman KBM, di SMP T. Al-Khairot juga pembiasaan baiknya adalah siswa dan siswi SMP T. Al-Khairot itu telah dibiasakan untuk sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Jadi kita mengusahakan diawali dengan ibadah dan diakhiri dengan ibadah. Seperti itu sih kegiatan sehari-hari dalam membangun kebiasaan baik di SMP T. Al-Khairot. Ini struktur organisasi sekolah apa struktur ekskul? Struktur organisasi sekolah, Pak. Struktur organisasi sekolah ya seperti adanya petinggi yang terdiri dari kepala sekolah, lalu ada 2 wakil bidang kurikulum dan wakil bidang siswaan,
dan kepala sekolah itu diawasi oleh dua bidang, yaitu pengawas dari SMP yang diketuai oleh Yayasan Miftahul Khairat, dan yang kedua diawasi langsung oleh pengawas dari dinas. Dan untuk sistem organisasi di SMP Teal Khairat juga tidak lupa untuk adanya sebuah komite sekolah, yaitu perkumpulan dari orang tua murid yang bantu dalam ikut serta membangun SMP Teal Khairat. Dan juga ada beberapa aspek-aspek koordinasi ya, seperti koordinator agama, terus penanggung jawab lab dan penanggung jawab perpustakaan. Ada juga penanggung jawab UKS dan juga eskul. Seperti di SMP lainnya juga sih. Cuman kalau di sini kita ada satu pengawas, yaitu pengawas langsung dari Yayasan Miftahul Khairat sendiri, yang itu adalah yayasannya yang menaungi SMP Teal Khairat. Kalau organisasi interkulikuler pasti ya OSIS. Kita ada organisasi OSIS yang seperti biasa ada ketua, sekretaris, bendahara, dan berbagai macam bidang. Terus kalau dari ekstrakurikuler itu kita ada organisasi pramuka. Namun di sini yang membidangi itu langsung guru-guru, jadi ada guru-guru yang bertanggung jawab di bidang pramuka. Terus ada juga yang bagian keputrian. Jadi di sini kita ada yang namanya keputrian, yaitu upgrading di bidang putri yang dilakukan untuk mempererat silaturahim atau mempererat ukhuwah, dan juga untuk memberikan sebuah pelajaran baik secara rohani maupun secara soft skill dari putrian tersebut. Dan juga ada juga organisasi seperti futsal. Terus ekstrakurikuler lainnya ada basket dan juga tari saman khusus perempuan. Baru itu sih yang ada di SMP Teal Khairat. Nah, itu kan. Dan berikut cuplikan video wawancara saya bersama 3 rekan saya dengan Bapak Raditya Nugroho SPD selaku Guru Bahasa Inggris SMP Teal Khairat Condet, Jakarta Timur. Banyak ya jenis-jenis karakternya gitu, tapi ya mayoritas sebenarnya karakternya sih umum sih ya, maksudnya ya aktif, terus juga udah apa ya, sebenarnya karakter anak SMP, karena saya di SMP kan ya, SMP itu sebenarnya lebih unik ya, karena dia baru masa puber kan gitu. Yang anak-anak kelas 7 kan dia baru masa puber gitu, sementara anak kelas 9-nya juga kayak lagi perpindahan ke menuju remaja juga kan. Nah, jadi sebenarnya memang butuh treatment khusus sih untuk mengendalikan karakter mereka yang kadang-kadang tuh terlalu ekspresif, tapi juga apa ya, belum ini, masih childish lah gitu, childish tapi pengen ekspresif gitu. Nah itu sebenarnya kalau yang saya rasain tuh seperti itu gitu, karakter anak-anak tuh seperti itu. Jadi dia aktif tapi memang kadang-kadang aktifnya tuh lebih ke kanak-kanakan gitu ya. Jadi paling perlu diarahin aja sih, keaktifannya mereka tuh lebih diarahin gitu. Kalau karakternya kayaknya lebih ke situ deh. Kalau program khusus terkait pembiasaan ke speaking saat ini sih belum ada ya. Kita belum ada semodel English Club gitu, belum ada. Kita juga kan programnya, maksudnya nggak ada program bilingual ya di sekolah kita tuh memang belum ada gitu. Yang udah ada paling baru program lebih ke agamanya. Jadi misalnya kita ada morning prayer sama sholat duha ya. Nah itu ada tuh, itu pembiasaan yang jangka panjang, tapi dia belum maksudnya nggak ke bahasa Inggris gitu, tapi ke keagamaannya anak-anak gitu. Jadi kalau yang bahasa Inggrisnya sejauh ini sih belum ada, paling ya
dari pelajaran sehari-hari aja gitu. Kalau program khususnya belum ada. Jelas kan suara saya? Jelas, Pak. Ini konteksnya untuk PJJ atau normal? Dua-duanya boleh, oke. Kalau yang normal ya, kalau yang normal, cara untuk mengimplementasikan peraturan, itu ya diterapin aja sih sebenarnya sehari-hari ya gitu. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar atau tidak berjalan sesuai dengan aturannya, ya pertama sebagai guru pasti ada peneguran dulu ya, pasti ada peneguran dulu. Kita tegur secara baik-baik, misal yang apa ya sederhana, misal baju pada keluar gitu, atau mereka udah misalkan istirahat masih pada jajan. Nah, itu sih lebih ke peneguran ya. Misal ada masalah, misalkan ada anak yang mempunyai masalah, ya palingan di situ ada peran guru BK sih ya, untuk dia mungkin cari tahu gitu ada masalah apa sebenarnya sama si anak, sampai berdampak ke misal belajarnya jadi males atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan peraturan yang sederhana sih, kita lebih ke ya udah ditegur aja gitu. Kalau memang dalam kasus penegurannya itu masih terulang lagi, ya baru tuh mungkin ada beberapa treatment khusus bergantung sama anaknya gitu. Ada yang selesai dengan ditegur selesai gitu. Ada juga yang memang perlu dipanggil gitu. Dipanggil itu dalam artian diajak ngobrol, ini sebenarnya kamu nih kenapa dan lain-lain gitu. Nah, mungkin dari situ bisa ketemu tuh jalan tengah. Selama PJJ ini memang lebih peraturannya sih yang paling kelihatan tuh memang ini. Jadi kita tuh punya peraturan untuk turn on kamera ketika lagi telekonferensi ya. Jadi memang telekonferensi itu posisinya tidak diwajibkan setiap hari gitu. Maksudnya setiap pertemuan nih semua mata pelajaran harus telekonferensi, enggak juga gitu. Tapi juga enggak sama sekali gitu. Maksudnya enggak setiap hari tapi juga enggak sama sekali gitu. Nah, ketika ada beberapa mata pelajaran yang melakukan telekonferensi gitu, itu biasanya masih ada beberapa yang susah banget buat nyalain kamera gitu. Itu paling itu aja sih, itu aja gitu. Sama umum kayak tugasnya ada beberapa yang terlambat gitu. Karena kan kita pakai Google Classroom ya, di Google Classroom tuh ada due date-nya gitu. Nah, ya si anak tuh tetap bisa ngumpulin tugasnya ketika lewat dari deadline-nya gitu. Cuma di Google Classroom itu ada keterangan bahwa dia ngumpulinnya lewat nih dari deadline gitu. Paling sebenarnya hal-hal simpel itu aja. Dan memang kan kita juga ibaratnya banyak pemakluman ya sebenarnya dari pihak sekolah tuh untuk hal-hal yang seperti itu, sepanjang ada komunikasi gitu. Jadi misal si A ini udah beberapa kali terlambat, nanti akan diajak ngobrol lah sama wali kelas biasanya. Jadi guru mata pelajaran itu akan lapor ke wali kelas. Nah, nanti si wali kelas itulah akan komunikasi gitu, ada masalah apa dan lain-lain. Nanti kalau memang bisa dibantu gitu. Apa mungkin ada pengecualian dan lain-lain, itu perkara-perkara yang teknis sih gitu. Tapi saya rasa itu sih paling yang paling sering terjadi ya sepanjang PJJ ini, karena kondisinya pandemi kan. Dan yang terakhir adalah video wawancara saya bersama 3 rekan saya dengan Fatima Azhara selaku alumni SMP ITL Khairot, Canda, Jakarta Timur. Ya, kadang-kadang terlibat jadi seksi-seksi di acara tersebut, jadi panitianya gitu. Oke, ini dari teman yang mahasiswa yang lain. Biasanya kita tuh pagi-pagi pada morning prayer, sholat duha bersama, terus ada juga sholat wajib juga berjamaah, terus kultum setiap zuhur, morning prayer, sholat wajib berjamaah, dan ekskul lainnya. Sekian pemaparan video pengenalan lapangan persekolahan dari saya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.